jatuh kayak pengen meledak kepala gitu, meledak kepala, apinya jatuh demi konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang letih lesu karena pikiran kemana-mana, karena memikirkan pendidikan yang akan dimulai pada awal September. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya diberikan nikmat sempat untuk melakukan rutinitas yang biasanya tiap malam terlaksana, dan sekarang itu baru terlaksana. 2 hari yang lalu rutinitas seperti ini tidak terlaksana karena ada beberapa faktor. Yang pertama, saya ada di luar kota, dan saya baru pulang tadi sore, dan sekarang saya berkesempatan untuk melakukan rutinitas tiap malam yang biasanya terlaksana. Setelah itu, karena 2 hari belum melaksanakan vlog tiap malam, 2 hari berlalu, maka biasanya saya bercerita, malamnya bercerita, paginya paginya menjalankan aktivitas yang biasa, jadi malamnya bercerita gitu. Tiap malam biasanya bercerita kejadian-kejadian yang tadi pagi itu ada. Saya lesu, jadi ngevlognya agak semangat, emang gak semangat, dan saya memejamkan mata karena HP itu mengeluarkan sinar ultraviolet UV gitu, yang disingkat dengan UV. Jadi takutnya ketika lama-lama berhadapan dengan layar akan mengurangi kesehatan mata. Jadi aku itu merem aja gitu. Setelah 2 hari berlalu, ada beberapa banyak cerita yang saya alami, peristiwa yang saya alami. Dari subuh saya berangkat ke Surabaya. Sebelum di Surabaya, saya itu mampir di toko-toko untuk makan pagi, terus beli snack untuk dibuat cemilan saat kita berjalan menuju tujuan di Surabaya. Jatuh lagi kan ternyata. Jatuh lagi. Saya mengubah bicara saya seperti ini. Terus udah beli nasi dan semuanya udah lengkap, kita berangkat menuju Surabaya. Tujuan utama adalah IUC, Universitas Ciputra. Ada banyak video yang saya ambil di lokasi Universitas Ciputra gitu. Sebelum sampai ke Surabaya, di Madura itu saya berhenti di musola untuk ganti baju dari sarung ke celana. Setelah semuanya rapi, mandi, semuanya udah siap, berangkat ke USI. Setelah sampai di USI, kita itu cari parkiran dulu, karena di USI itu halamannya luas banget. Ada 2 gedung yang dipakai di USI. Gedung pertama itu untuk kedokteran kalau nggak salah. Intinya ada 2 gedung, dan gedung kedua adalah prodi-prodi lainnya. Jadi kedokteran itu khusus. Ada gedung ketiga itu tapi bukan milik USI kayaknya kalau nggak salah.
Itu gedungnya apartemen gitu. Jadi kita keliling jadi parkiran. Setelah kita menemukan parkiran, kita parkir mobil kita itu. Setelah itu kita berangkat menuju admin atau office, masuk ke lobby, ke USI, terus nanya ke satpam, ini untuk pendaftaran mahasiswa baru itu di mana pak? Oh di lantai 2 katanya. Terus saya berangkat ke lantai 2, chat Kak Kelvin, kebetulan saya itu udah sharing-sharing lama ke terhadap Kak Kelvin itu. Kak Kelvin disuruh pergi ke apa namanya, aku udah lupa. Ya teruslah temui lah gitu. Setelah itu kita berangkat ke admin, ke office. Kita bertemu dengan Kak Teddy. Kak Teddy itu Cina-Cina, mukanya seperti Kak Kelvin di fotonya. Tapi kalau Kak Teddy saya bertemu langsung, kalau Kak Kelvin belum. Kak Teddy itu bertanya apa yang saya bisa bantu. Oh enggak, pengen nanya, pengen daftar. Oh daftar, udah daftar, udah, tinggal nunggu tes. Oh tes interview, iya tanggal 25 katanya. Oh, lama ya mas? Iya masih lama. Mau dimajukan? Boleh katanya. Majukan, tunggu. Ternyata majukan anunya itu, ada kemajuan jadwal. Itu sharing, kita berdialog, berdiskusi lama. Kita keliling kampus itu, apa ya, kayak survei lah gitu. Kita keliling-keliling. Setelah keliling kita berangkat ke lantai pertama. Di situ apa ya, kelas-kelasnya bagus banget. Keliling sambil bertanya-tanya tentang kehidupan Kak Teddy. Dia baru lulus tapi belum menikah, masih bujang. Setelah itu kita anggaplah selesai semuanya. Aku pamit kepada Pak Kak Teddy, intinya bagus lah, bus itu keren gitu. Kita berangkat menuju Hang Tua. Katanya nomor food supir itu Hang Hung Hang katanya, karena untuk bilang Hang Tua gak tahu dia. Setelah itu nyampe Hang Tua, kita makan. Karena masuk pertama adminnya gak ada. Kita makan dulu untuk nunggu admin. Kebetulan itu duhur, udah setengah hari perjalanan. Kita makan dan niatkan jemaah takhir. Kita setelah makan kembali lagi ke kampus untuk menemui ibu siapa, Bu Rizky kalau nggak salah. Menemui Bu Rizky itu admin. Kalau Bu ini mau nanya tentang daftar ulang. Oh tinggal daftar ulang. Setelah daftar ulang Anda ambilan almet. Sebenarnya bukan mau daftar ulang, tapi pengen nanya-nanya doang, dan pengen tahu kampusnya itu kayak apa gitu. Setelah nanya-nanya, kita nanya kembali bahwasanya boleh gak pindah prodi. Kata Bu Rizky, tentukan dulu prodi apa, mau pindah ke prodi apa gitu, biar untuk diajukan ke pimpinan itu bisa. Oh iya siap. Kebetulan daftar ulangnya besok terakhir gitu, nanti malam ini tanggal 9. Sekarang kan tanggal 8 Hang Tua. Kita selesai nunggu Bu Rizky, terus berdialog sama Bu Rizky. Udah selesai semuanya, kita arah pulang. Ke arah pulang itu kita mampir ke UNER.
untuk sebelum ke UNER kemana ya? Sebelum ke UNER enggak langsung ke UNER kalau nggak salah, langsung ke UNER, mampir ke UNER tanyain tentang PMB, ternyata udah tutup. Setelah ke UNER kita ke arah pulang, dan itu saya mempunyai inisiatif bahwasannya kan tanggal tesnya itu tanggal 7 di Malang, jadi waktu itu tanggal 5, jadi untuk tidak bolak-balik antara Malang Surabaya, antara Madura Malang, kita lanjutin aja perjalanan ke Malang. Saya sendiri ke Malang, Mahfud itu pulang gitu. 10 menit udah ternyata pulang. Setelah pulang saya berangkat ke Malang, di situ saya pusing. Yang penting itu kita bukan yang penting sih, cerita penting karena saya aslinya untuk ke apa itu, ke apa namanya itu, ke terminal itu tidak tahu. Untuk mau beli tiketnya sekarang saya udah tahu. Ketika saya udah di terminal, saya bukan beli tiket, saya scan itu masuk. Untuk masuk ke terminal harus di scan foto yang ada di brosur, terus scan masuk. Setelah masuk kita cari tujuan kita di mana. Di atas itu ada, di sana banyak orang, Surabaya, Malang, Bondowoso ya. Ya kalau mau ke Malang ya ikut bis yang ke Malang. Bis ke Malang, masuk ke bis yang ke Malang. Bis ke Malang saya bertemu dengan orang yang datang dari Kalimantan, yang aslinya asli Malang. Terus lagi setelah itu udah bicara lama, kita itu disuruh pindah bis lagi, di rolling, di over, karena bis yang saya tumpangi awalnya itu adalah punya rombongan udah di booking, tapi pindah ke bis yang belakang. Setelah itu saya bertemu dengan dosen UNESA, yang dimana dia tiap hari berangkat menuju UNESA dan pulang menuju Malang tiap hari itu. Dia berangkat dari rumahnya naik mobil, setelah nyampe di terminal Singosari Malang dia naik bis ke Bungurasi Surabaya. Setelah itu dia mengajar di UNESA. Setelah mengajar itu malamnya dia pulang dari Bungurasi ke Singosari Malang. Itulah dia tiap hari, tiap malam. Tapi kalau hari apa gitu dia ke Jakarta. 1 minggu itu ada event ke Jakarta 2 kali, tiap malam ke UNESA. Jadi terbangnya itu 1 minggu itu bisa 4 kali gitu. Jadi itu waktunya penting banget, full day gitu. Dia bercerita, namanya Pak An, saya punya nomornya sekarang tapi gak dibalas. Setelah itu saya nyampe di tol, nelpon ke Farhan karena kebetulan yang mau menjemput saya di terminal Malang itu Farhan. Setelah udah sampai turun di bis, ketemu Farhan, di telepon itu kita ngopi. Setelah ngopi di STMJ kita itu pusing. Aku itu pusing mau tidur di mana, ternyata udah janjian ke Kak Yayan di OR. Jadi saya berinisiatif untuk berangkat ke OR dulu. Setelah berangkat di OR kita berangkat ke Nyahelbah, karena saya dipaksa untuk nginep di sana. Gak enak kalau nginep di sana, soalnya gak enak karena belum pulang, suaminya belum pulang, jadi menjaga kesalahpahaman gitu. Setelah itu saya di OR jam 9, pinjam sepeda ke Kak Yayan, izinnya sampai jam 12.
Jadi kita berangkat ke Nyahelma dari jam 9 11 itu kita di sana 12 pulang saya sendiri ke OR itu kelanjut, maksudnya lebih dari batas. Apa ya, sampai lupa jalan itu. Iyalah, yaitu di OR gak lama karena kayaknya itu punya tugas, aku pusing apa ya, jalan-jalan ketemu orang yang dari Kadur Bumbaru, jalan-jalan lama ya telepon Kak Eyan, pokoknya aku udah capek mau tidur, jadi diantarin sama Kak Eyan kosannya saya tuh malam. Tadi paginya saya mandi untuk melanjuti aktivitasnya, untuk mengerjakan soal yang dari Universitas Ciputra yang sekarang gak lulus. Mandi. Setelah mandi aku siap-siap tuh menuju rumahnya Farhan untuk mengerjakan soal. Setelah mengerjakan soal sampai duhur, karena orang tua itu nyampe di sini di hotel, jadi ditelepon disuruh ke hotel. Sebelum ke hotel, saya itu ke kosnya Kak Yan untuk ambil barang, untuk ambil ayahnya tidur. Jadi kita nge-grab dari kosan Kak Yan ke hotel. Farhan pulang setelah menuju hotel, bercerita tentang pengalaman dan semacamnya, nanya tentang si gelap yang ada di kota itu. Setelah itu nyampe ke hotel, aku tanya resepsionis mana kamar 326, ditunjukin oleh rekan resepsionis, diantar. Setelah nyampe di kamar bertemu dengan Kapan. Setelah bertemu dengan Kapan, kita rokok bersama di luar, rokok bertemu ortu. Malamnya itu 1 hari capek, istirahat dulu di sana. Malamnya ntar ke Pak Sabir, orang tua berangkat jalan-jalan ke Pak Sabir. Sebelum ke Pak Sabir nemuin Mosa di kafe Jemblung Cafe, nemuin Mosa. Setelah nemuin Mosa, kita berangkat di kafe itu ke Pak Sabir, nemuin Mosa karena di apa ya, Solo tulian tuh dimakan jadi nyewa grab loh bersama Turi lah, nyewa grab habis tas grab ada cocok grab Pak tulian. Saya itu keburu Pak. Oh ya siap. Kenapa kok buru-buru dek? Pacar saya tunangan saya selingkuh. Oh selingkuh. Oh siap. Setelah itu bercerita bahwasanya bapaknya juga diselingkuhin oleh istrinya, disuruh sabar saya gitu. Mau ke Pak Musa, kita berangkat bersama ke Pak Sabir. Udah lama-lama di Pak Sabir, kita pulang ke hotel, kita ngopi. Setelah ngopi setelah saya itu istirahat lah. Paginya sholat, setelah sholat kita makan, setelah makan kita beres-beres untuk pulang dulunya. Setelah pulang nyampe di Madura, ya ada lakon sampai saatnya.